Selamat pagi, selamat datang pada presentasi dengan tema Review Jurnal Implementasi 5S dengan pendekatan sistem dinamik bersama saya Ahmad Bukhari, NIM 24023449114. Latar belakang dari penelitian kali ini adalah adanya masalah tipikal di banyak perusahaan produsen kecil dan menengah, di mana mereka mengalami variasi dalam throughput karena berbagai alasan seperti fluktuasi permintaan dan sistem yang tidak efisien. Masalah atas sistem yang tidak efisien biasa diperbaiki dengan implementasi Lean. Salah satu alatnya adalah 5S. Namun pada produsen kecil dan menengah dengan implementasi Lean yang belum mapan, mereka memiliki kecenderungan untuk kembali ke cara lama dalam melakukan sesuatu. Praktek Lean yang dimaksudkan untuk meningkatkan sistem mungkin sengaja diturunkan demi memastikan lebih banyak barang diproses. Kondisi ini timbul ketika perusahaan ini menghadapi periode-periode dengan order yang tinggi. Penelitian untuk pemodelan sistem berbasis sistem dinamik yang dilakukan ditujukan untuk implementasi praktek 5S yang sistematis, meningkat, dan berkelanjutan. Tinjauan literatur yang dilakukan pada penelitian ini terkait dengan implementasi 5S sendiri. Kobayashi dengan kawan-kawan melalui studi eksplorasi perusahaan di wilayah geografis yang berbeda menemukan bahwa 5S dipandang berbeda-beda di tiap perusahaan. Pada perusahaan Jepang yang menekankan 5S sebagai strategi keunggulan organisasi, 5S ini dianggap sebagai sesuatu yang menyerap pada pekerja mereka di kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Sementara di perusahaan berbasis di Inggris dan Amerika, para pekerjanya melihat 5S hanya sebagai alat untuk organisasi tempat kerja. Perbedaan cara pandang ini, sesuai menurut Kobayashi, akan menentukan pendekatan dan manfaat akhir dari 5S. Dipilih mengintegrasikan strategis 5S dalam pabrik farmasi. Mereka menerapkan berbagai teknik 5S yang menyebabkan peningkatan dramatis dalam pergantian waktu dengan variabilitas yang lebih kecil. Secara umum dari literatur yang ditemukan bahwa 5S telah terbukti sebagai cara sederhana dan tidak mahal untuk mencapai manfaat nyata dari lean manufacture. Statement problem yang dilakukan pada penelitian kali ini terkait dengan optimalisasi proses sortir barang yang menyebabkan fluktuasi throughput. Pada periode permintaan tinggi, pekerja dan manajer mencari cara untuk mengurangi waktu pada aktivitas yang menurut mereka tidak berkontribusi langsung terhadap throughput. Hanya ada sedikit porsi waktu untuk kegiatan menyortir barang yang mengakibatkan stok barang yang belum disortir meningkat. Dengan banyak barang yang belum disortir menyebabkan keterlambatan pada proses berikutnya, karena butuh waktu lama untuk mencari stok barang yang sesuai. Dan pada akhirnya meningkatkan totality manufacture dan mempengaruhi jumlah throughput. Pada penelitian ini, step-step penelitian yang dilakukan meliputi memaparkan masalah dan menentukan isu-isu kunci yang berkaitan dengan 5S dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja sistem, merancang model sistem dinamik yang menangkap dinamika kunci masalah, memvalidasi model sistem dinamik, memisahkan perbaikan kunci masalah dan mensimulasikan efeknya pada kinerja sistem, memakai hasil simulasi untuk pembenaran atas sejauh mana peningkatan dalam praktek 5S akan dilakukan, dan menerapkan perbaikan. Untuk tujuan studi, kita mengasumsikan bahwa hanya ada satu target lead manufacture pada penelitian kali ini. Pemaparan masalah singkat di balik logika dalam pemodelan sistem adalah lead time manufacture diukur terhadap tingkat target. Semakin tinggi gap, semakin tinggi tekanan untuk mengurangi gap lead time. Banyak karyawan yang mencari cara menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melakukan hal yang mereka yakini tidak secara langsung meningkatkan throughput. Hanya ada sedikit waktu dialokasikan untuk kegiatan menyortir yang mengurangi tingkat penyortiran dan menambah stok barang yang tidak disortir. Ketika item dibiarkan tidak disortir, akan menimbulkan kendala dalam menemukan item untuk digunakan kembali dan menambah waktu yang dihabiskan untuk mencari alat untuk penyetelan dan perbaikan mesin. Peningkatan waktu yang dibutuhkan untuk menyetel dan memperbaiki mesin meningkatkan waktu siklus normal manufacture yang berdampak pada throughput dan lead time. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan,
dibuatlah diagram sistem dynamic seperti gambar di sebelah kiri. Ada dua subsistem yang terlibat dalam sistem ini, yaitu order backlog dan sorting backlog. Dinamika dalam sistem didorong oleh dua reinforce feedback, yaitu finding tool for setup dan finding tool for repair, dan satu balancing feedback, yaitu throughput effort. Di sebelah kanan juga ditampilkan variabel yang digunakan pada sistem dinamik model ini dan formulasi yang dipakai untuk simulasinya. Persamaan dibuat untuk menentukan hubungan sebab akibat antar variabel. Persamaan memungkinkan model sistem dinamik yang dibuat untuk disimulasikan. Beberapa persamaan didasarkan pada hukum fisika pabrik, yaitu throughput dan lead time, contohnya, dan persamaan lain didasarkan pada logika seperti waktu penyetelan meningkat akibat lama menemukan alat. Ada kondisi nonlinear muncul antara variabel gap lead time dan lead time pressure. Hubungannya ditunjukkan dalam tabel di kanan. Berdasarkan experience dalam sistem ini, bisa disampaikan bahwa pada saat gap lead time-nya 0, maka tidak ada lead time pressure. Namun pada saat gap lead time-nya 6 hari, akan ada kenaikan lead time pressure sebesar 20%. Dan pada saat gap lead time-nya mencapai 12 hari, tingkat lead time pressure-nya meningkat menjadi 50%, yang kemudian setelah itu stabil. Untuk tujuan analisis saat ini, lead time pressure telah dikaitkan dengan jam kerja tambahan yang diperlukan untuk mengurangi gap lead time. Persamaan untuk menurunkan lead time pressure dinyatakan sebagai lead time pressure sama dengan fungsi gap lead time. Pada simulasi ini, pengukuran model simulasi dilakukan dalam periode 30 hari. Tiga variabel di sistem dinamik telah dipisahkan untuk analisis lebih lanjut, yaitu throughput, time use in finding, dan lead time. Dari grafik kondisi as-is di kanan terlihat bahwa throughput turun dari 28 menjadi 24 selama periode 15 hari dan stabil setelahnya. Waktu untuk menentukan item meningkat dari 0,1 menjadi 0,6 hari dan lead time meningkat dari 1 sampai 15 hari selama periode 30 hari. Variabel parameter untuk model sistem dinamik adalah normal time to repair, normal production capacity, dan normal short time. Dengan mengubah nilai variabel parameter, model dapat disimulasikan untuk menampilkan bagaimana sistem akan merespon ketika variabel-variabel ini diubah pada kondisi aktualnya. Variabel normal short time adalah tujuan pada penelitian ini. Variabel ini diambil sebagai kunci ukuran praktik 5S pada sistem. Di sebelah kanan ditampilkan hasil simulasi model dibandingkan dengan kondisi as-is, yaitu gambar di sebelah kiri. Terlihat dari tabel bahwa throughput meningkat sedikit dalam beberapa hari pertama sebelum turun. Kenaikan ini terjadi karena adanya perbaikan normal short time, yaitu menurun 50%. Namun throughput kembali turun karena adanya jumlah order yang masuk. Pada akhir periode pengamatan di hari ke-30, throughputnya adalah 26,5, yang artinya ada kenaikan 10% jika dibandingkan kondisi as-is. Total waktu untuk mencari item berkurang dari 0,6 menjadi 0,2 hari, yang artinya ada penurunan 67% dibandingkan kondisi as-is. Lead time turun dari 15 menjadi 10 hari, yang artinya ada penurunan 33% dibandingkan kondisi as-is. Relasi yang bisa ditangkap dari kondisi ini adalah ketika waktu mencari item turun, waktu setup mesin menjadi turun. Waktu setup dan perbaikan mesin turun, maka waktu idle dan mesin berhenti juga turun. Dengan turunnya waktu pada berbagai proses dalam manufacture menyebabkan lead time manufacture turun, yang akhirnya bisa menaikkan throughput. Perbaikan dalam waktu sortir normal memiliki dampak positif pada lead time manufacture yang meningkat sebesar 33%,
dan pada akhirnya meningkatkan throughput sebesar 10%. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari simulasi ini adalah model sistem dinamik yang dibuat berhasil menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan jika perbaikan waktu sortir normal bisa dilakukan. Hasil simulasi sudah dibandingkan dengan kondisi nyata dengan hasil yang cukup baik, sehingga model bisa divalidasi untuk diimplementasikan sebagai program perbaikan kinerja pada perusahaan. Hasil simulasi juga sesuai hipotesa umum bahwa praktik lean meningkatkan kinerja sistem manufacture. Para manajer percaya bahwa pengurangan 30% waktu sorting normal dimungkinkan dalam waktu singkat. Dan hasil implementasi ini dapat digunakan untuk membenarkan atau menyangkal kebutuhan untuk perbaikan lebih lanjut. Untuk penelitian selanjutnya, model sistem dinamik yang dikembangkan dalam artikel ini dapat digunakan di situasi lain karena variabelnya umum untuk sebagian besar jenis sistem manufacture. Akan sangat berharga meneliti aplikasinya dalam pabrik yang memiliki jenis sistem manufacture berbeda dan dalam berbagai tingkat kemapanan implementasi Lean. Penelitian telah memulai kasus untuk menyelidiki berbagai aspek Lean secara bersamaan, sekaligus menyelidiki implikasi dinamis jangka pendek mereka pada sistem. Akan bermanfaat untuk menyelidiki lebih luas praktek Lean serta efek dinamis jangka panjangnya. Penelitian yang dilakukan kali ini hanya berfokus pada perbaikan waktu sorting normal, dan hanya ada sedikit pemaparan perbaikan untuk fase set in order, sign, dan standardize, dan tidak ada pemaparan sama sekali untuk fase sustain dalam 5S. Akan sangat berharga meneliti aplikasi sistem dinamik untuk penerapan 5S secara penuh. Demikian presentasi pagi ini. Terima kasih.